Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 18032110060 yang akan mempresentasikan tentang jurnal Efisiensi Teknis Budidaya Semangka di Desa Blambangan, Muncar, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Untuk pendahuluannya, peningkatan konsumsi semangka dalam negeri di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,25 kg per kapita, lebih tinggi dari konsumsi tahun 2010 yang sebesar 1,04 kg per kapita dari Kementerian Pertanian 2012. Desa Blambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan penghasil semangka tertinggi dengan total 18.904 ton semangka. Hasil produksi semangka diperoleh dari kombinasi input seperti tenaga kerja, benih, pupuk, serta pestisida yang digunakan petani. Menurut Soekarwarti tahun 1994, efisiensi adalah suatu usaha yang menggunakan input yang minimal untuk menghasilkan output yang semaksimal. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat efisiensi teknis pada komoditas semangka dengan menerapkan DEA. Banyak penelitian efisiensi telah dilakukan terkait dengan efisiensi produksi. Yang pertama ada Sujarwo 2015. Dengan menggunakan fungsi produksi frontier, produksi bawang merah di Jawa Timur Indonesia menemukan bahwa petani relatif efisien dalam alokasi lahan dan tenaga kerja. Untuk yang kedua ada Sujarwo et al. 2016 juga menemukan bahwa di antara tahun yang berbeda, produksi bawang merah atau perbandingan antara usaha tani bawang merah tahun 2005 dan 2012 terjadi perubahan efisiensi produksi. Untuk yang ketiga ada Alguniyi 2012 melakukan studi efisiensi produksi jagung dan menemukan nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,64. Untuk yang keempat ada Dunana 2014 dilakukan penelitian terhadap komoditas beras dan didapatkan nilai efisiensi teknis rata-rata sebesar 0,76. Yang kelima ada Luk tahun 2012 sedang melakukan penelitian tentang tanaman pangan dan menghitung efisiensi teknis yang diperoleh petani. Untuk yang terakhir ada Rosana tahun 2001 melakukan penelitian terhadap komoditas beras dan menemukan nilai efisiensi teknis adalah 0,71. Untuk metode penelitian dari jurnal ini, penelitian yang dilakukan ini di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dikarenakan desa ini merupakan lokasi sentra produksi semangka di Banyuwangi dengan produksi mencapai 18.904 ton. Metode pengambilan sampel adalah purposive. Jumlah petani yang memproduksi semangka sebanyak 21 petani. Semuanya menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden melalui wawancara. Untuk hasil dan pembahasannya itu ada tiga pokok bahasan. Yang pertama ada efisiensi teknis, yang kedua ada alokasi input berlebihan, dan yang ketiga ada perbandingan input aktual dan optimal. Untuk yang efisiensi teknik, berdasarkan analisis DEA menggunakan versi DEAP, hasil menunjukkan bahwa DMU yang efisiensi dalam produksi semangka adalah sekitar 71,4% atau 15 petani dari 21 responden yang diamati. Nilai efisiensi teknis petani semangka di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi bervariasi dari 38,3% hingga 100%. Rentan ini relatif tinggi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Ada 11 nilai DPU, CRSTE, FRSTE, dan SE. Untuk keterangannya bisa dilihat. Untuk alokasi input yang berlebihan atau slang. Slang adalah jumlah input yang harus disesuaikan untuk mendapatkan efisiensi teknis yang lebih baik. DMU tertentu dapat mengalokasikan input yang digunakan secara efektif dan memperoleh produktivitas dan keuntungan pertanian mereka. Perbandingan antara beberapa DMU dapat disajikan pada tabel berikut ini. Ada masukan yaitu produksi, tanah, benih, NPK, Ponska, dan pestisida.
Untuk tabel 4 menunjukkan perbandingan antara 5 DMU yang dipilih untuk menganalisis keputusan mereka dalam alokasi input. Petani nomor 7 memiliki efisiensi teknis yang lebih rendah, 0,71% dibandingkan yang lain yang memiliki efisiensi teknis sebesar 1. Inefisiensi petani nomor 7 berkaitan dengan inefisiensi dalam alokasi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Keempat input tersebut memiliki input slang positif yang memiliki bahwa petani menggunakan input yang lebih tinggi dari tingkat efisiensi yang dialokasikan oleh rekan yang efisien. Berdasarkan hasil yang diperoleh, rata-rata nilai input slang untuk lahan, benih, pupuk NPK, pupuk Posca, pestisida, dan tenaga kerja rata-rata memiliki slang. Nilai rata-rata yang lebih tinggi adalah slang pestisida dan tenaga kerja. Kedua input ini tersebut perlu dikurangi masing-masing 1,11% dan 0,11%. Untuk yang pembahasan poin 3 ada perbandingan input aktual dan optimal. Berdasarkan 21 observasi, terdapat 15 responden yang efisien dalam menggunakan alokasi input. Misalnya, DMU2 dengan alokasi luas lahan atau X1 10.000 meter kubik. Untuk bibit X2 ada 300 gram, NPK X3 ada 150 kg, pupuk Posca X4 ada 100 kg, pestisida X5 ada 5 liter, dan tenaga kerja X6 ada 73,5 hok. Produksi semangka Y sebesar 15.000 kg. Nah, dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan, alokasi input semangka di lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, berdasarkan perhitungan efisiensi teknis, diperoleh nilai efisiensi rata-rata sebesar 0,901. Untuk yang kedua, tingkat efisiensi petani semangka diperhatikan erat kaitannya dengan luas usaha tani. Belum ada bukti yang cukup rentang efisiensi terkait ukuran usaha tani pada kasus ini. Untuk yang ketiga, kelonggaran input yang lebih tinggi adalah pestisida dan tenaga kerja, namun mengurangi input tersebut pada kenyataan lebih rumit. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal, untuk kelebihannya, kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah jurnal ini dilengkapi dengan rumus yang lengkap serta tabel-tabel hasil analisis dengan penjelasan yang detail sehingga jurnal ini bisa mudah dipahami dan dianalisis. Untuk kelebihan yang kedua pada jurnal ini adalah adanya jurnal pembanding dengan penelitian terdahulu dan jurnal pembanding lainnya. Untuk yang kelemahan dari jurnal ini adalah dalam mencantumkan penelitian terdahulu masih dicampur dengan pendahuluan. Jadi, jika ada yang membaca akan terjadi kesulitan. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.